Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kami dari kelompok 5 kelas 2022B akan mempresentasikan hasil review jurnal kami, Jurnal Sistem Informasi Kesehatan SDLC dengan metode waterfall. Dengan mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan dan dengan dosen pengampu Pak Wayan Sugianta Nirwana SPD Eskom. Masuk ke subbab yang akan kami bacakan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada ruang lingkup, yang keempat ada metode review, dan yang terakhir ada hasil review. Masuk ke latar belakang akan dibacakan oleh Krisan. Baik, latar belakang dari pemilihan topik yaitu sistem informasi kesehatan atau SIK adalah komponen vital dalam sektor kesehatan yang didukung oleh perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas pelayanan, dan pengelolaan data kesehatan secara terintegrasi. Pengembangan SIK sering menggunakan metode waterfall karena pendekatannya yang sistematis dengan tahapan seperti analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada tujuan dan ruang lingkup akan dibacakan oleh Risma. Baik, untuk tujuan dari review jurnal mengenai sistem informasi kesehatan metode SDLC Waterfall ialah yang pertama untuk memperluas pengetahuan serta memperdalam pemahaman tentang ruang lingkup SDLC metode Waterfall dan perkembangan terbaru terkait sistem informasi kesehatan metode SDLC Waterfall. Yang kemudian untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dengan mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan dari penggunaan metode Waterfall dalam pengembangan sistem informasi kesehatan. Tujuan ketiga yaitu untuk memberikan beberapa rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan pengembangan sistem informasi kesehatan. Selanjutnya untuk ruang lingkup dari metode SDLC ini merupakan yaitu untuk menciptakan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Salah satu metode dari SDLC adalah metode waterfall. Adapun dari langkah-langkahnya dari metode waterfall yaitu ada requirement analysis yang dimana dia ini menganalisis berdasarkan kebutuhan user dan kebutuhan sistem. Yang kemudian desain pada tahap ini menggambarkan kondisi sistem yang akan dirancang. Kemudian implementasi pada tahap ini merupakan rancangan sistem yang telah dibuat akan diimplementasikan menjadi bentuk sistem. Kemudian ada testing, pada tahap ini sistem akan dilakukan uji coba untuk meminimalisasi kesalahan sistem. Kemudian ada maintenance, pada tahap ini merupakan sistem yang telah dilakukan implementasi dan uji coba akan dilakukan pemeliharaan, pembaharuan, serta perbaikan untuk kelangsungan sistem di masa depan dan memastikan kinerjanya tetap optimal. Selanjutnya ada metode review yang akan dibacakan oleh Elisa. Baik, selanjutnya untuk metode review, kami dalam melakukan review melakukan dua metode. Yang pertama ada proses pemilihan jurnal, yaitu proses pemilihan jurnal pada laporan ini dilakukan dengan memperhatikan kriteria pemilihan artikel, yaitu artikel yang diambil harus berasal dari jurnal-jurnal yang memiliki akreditas baik dan publikasi dengan rentan waktu 5 tahun terakhir. Setelah itu dilakukan evaluasi untuk melihat implikasi metode waterfall dengan mempertimbangkan aspek metodologi, hasil, dan kesimpulan. Kemudian ada pembagian tugas dalam kelompok. Pembagian tugas dalam kelompok dilakukan dengan kesepakatan bersama anggota kelompok, yang masing-masing anggota akan mereview artikelnya yang dipilih. Oke, selanjutnya ada hasil review. Jurnal pertama akan dibacakan oleh Sri. Baik, untuk hasil review jurnal pertama, jurnal yang saya analisis yaitu analisis dan perancangan sistem informasi kesehatan sebaran penyakit berbasis web disk yang ditulis oleh Jeremy Yohanes dan Frederick Samuel pada tahun 2023. Tujuan penelitian tersebut untuk mengembangkan sistem informasi kesehatan berbasis web disk yang mampu memetakan persebaran penyakit menular di Kota Manado. Metode penelitian yang digunakan yaitu pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan studi literatur. Model pengembangan yang digunakan yaitu menggunakan model SDLC waterfall yang mencakup tahap analisis kebutuhan, desain implementasi, pengujian, serta pemeliharaan. Adapun hasil utama dari penelitian ini yaitu pengembangan sistem informasi kesehatan berbasis web disk yang efektif untuk memetakan persebaran penyakit menular di Kota Manado. Sistem ini meningkatkan efisiensi pengelolaan data kesehatan, menyediakan peta interaksi dan grafik untuk visualisasi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari penelitian tersebut. Yang pertama, kelebihan dari penelitian tersebut yaitu integrasi GIS dalam kesehatan dengan menggabungkan data geografis dan non-geografis sehingga memberikan informasi yang lebih lengkap. Namun pada penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu analisis keamanan data yang digunakan tidak membahas secara rinci mekanisme perlindungan data pasien serta
kendala implementasi terbatas pada kota Manado. Oke, selanjutnya jurnal kedua akan dibacakan oleh Alisa. Baik, untuk review jurnal yang kedua, saya mengambil judul yaitu Desain Perencanaan Sistem Informasi Pendaftaran Pasien pada Rumah Sakit Islam Sunan Kudus berbasis web. Dengan penulis yaitu Doni Setiawan, Muhammad Nur Kamid, dan Risyari Memaharani pada tahun publikasi yaitu 2022. Untuk tujuan penelitian untuk merancang sebuah sistem informasi yang mempermudah akses dalam proses pendaftaran pasien rawat jalan secara online berbasis web. Untuk metode penelitian digunakan pada artikel ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu ada metode pengambilan informasi dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi literatur. Kemudian ada metode pengembangan sistem penggunaan, yaitu menggunakan metode waterfall yang terdiri atas tahap recruitment system, design, implementation, testing, hingga maintenance. Untuk hasil utama dari artikel ini, yaitu pengembangan sistem informasi kesehatan berbasis web, berhasil diterapkan dalam proses pendaftaran pasien di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus, yang memudahkan pasien untuk melakukan pendaftaran dan mendapatkan nomor antrian secara online. Sementara untuk kelebihan dan kekurangan dari jurnal, kelebihan dari penelitian ini adalah perancangan sistem informasi pendaftaran pasien ini menggunakan metode waterfall yang pengembangan sistem informasi telah sistematis dan terstruktur. Sedangkan kelemahan dari penelitian ini adalah tidak melakukan analisis mendalam tentang masalah atau hambatan yang dihadapi selama pengembangan sistem, seperti masalah teknis atau keterbatasan sumber daya pengguna. Selanjutnya, jurnal ketiga dengan judul Perancangan Sistem Informasi Kelengkapan Rekam Medis di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Dengan nama penulis yaitu Triaditya Setiadi, Yuda Syahidin, dan Leni Herfianti. Dengan tahun publis yaitu tahun 2021. Selain itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan solusi yang lebih baik dan memenuhi standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku di rumah sakit sehingga dapat mendukung pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian dalam jurnal ini yaitu menggunakan metode kualitatif, pendekatan deskriptif, dan dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi. Dengan analisis kebutuhan, metode pengembangan sistem menggunakan metode waterfall atau linear sequential, dan dengan implementasi serta evaluasi. Adapun hasil utama dari penelitian ini yaitu perancangan sistem informasi kelengkapan rekam medis di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung berhasil meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data rekam medis. Kekurangan dan kelebihan dalam jurnal ini, yang pertama kelebihan dari jurnal ini yaitu meliputi peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data rekam medis. Kemudian dari kelebihan tersebut juga ada kekurangan, yang dimana kekurangan ini salah satunya adalah keterbatasan dalam generalisasi hasil karena penelitian ini hanya digunakan di satu rumah sakit sehingga mungkin tidak mencerminkan kebutuhan atau tantangan yang dihadapi oleh rumah sakit lainnya. Oke, selanjutnya lanjut ke hasil review jurnal keempat yang akan dibacakan oleh Krisan. Baik, jurnal keempat dengan judul Digitalisasi Layanan Kesehatan Desa Kerujungan melalui pengembangan e-Posyandu menggunakan metode SDLC Waterfall. Dengan penulis Haidar Fadilafika, Randy Putra Pradana, Muhammad Hanif, dan Rio Gani Septiansyah dengan tahun publikasi 2022. Tujuan penelitiannya adalah untuk merancang aplikasi sistem berbasis web guna meningkatkan kapasitas sadar dalam mentransformasikan manajemen pencatatan rekaman kesehatan dan pelayanan peserta posyandu dari manual ke digital dengan metode penelitian yaitu metode pengumpulan data. Data yang dikumpulkan mencakup informasi tentang ibu, balita, dan lansia serta data kesehatan. Selanjutnya, hasil utama yaitu pengembangan aplikasi e-Posyandu berhasil meningkatkan manajemen pencatatan dan pelayanan kesehatan di desa Kerujungan. Kelebihan dari penelitian adalah penggunaan metode SDLC dengan pendekatan waterfall memberikan struktur yang jelas dalam pengembangan aplikasi. Namun, terdapat beberapa kelemahan yaitu penelitian ini hanya dilakukan di satu desa, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk daerah lain dengan karakteristik yang berbeda. Oke, baik. Hasil review yang terakhir yaitu di jurnal 5 akan dibacakan oleh Risma. Baik, untuk hasil review jurnal kelima yaitu berjudul Pengembangan Sistem Informasi Pasien Berbasis Mobil pada RSUD Sunan Kalijaga dan Demak dengan metode waterfall. Untuk nama penulisnya sendiri yaitu ada Muhammad Diva Khairuddin Anita Vira Waluyo dan tahun publikasinya yaitu tahun 2024. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengembangkan sistem informasi mobil untuk pasien serta untuk mengoptimalisasi operasional di RSUD Sunan Kalijaga Demak dengan metode waterfall. Untuk metode penelitiannya untuk pengambilan informasinya melalui observasi, wawancara,
data dan responden dilakukan uji sistem. Untuk hasil utama dari jurnal ini adalah penelitian ini berhasil mengembangkan sistem informasi pasien berbasis mobil di Rumah Sakit Sunan Kalijaga Demak dengan metode waterfall untuk memastikan evaluasi menyeluruh setiap tahap pengembangan. Adapun untuk kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini, untuk kelebihannya yaitu menjelaskan secara rinci mengenai penggunaan metode waterfall yang sistematis dalam pengembangan aplikasi. Nah, selain itu, kelemahannya dari jurnal ini ialah tidak menjelaskan secara rinci mengenai kalimat-kalimat asing atau kalimat yang membahas mengenai teknologi, sehingga pembaca yang bukan dari bidang IT akan kesulitan dalam memahaminya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya ada perbedaan dan persamaan dari jurnal akan dibacakan oleh Risma dan Krisan. Baik, untuk bersamaan dari antara kelima jurnal yang telah kita review, yaitu sama-sama menggunakan metode SDLC Waterfall dalam pengembangan sistem informasi kesehatan. Kemudian juga sama-sama berfokus pada pengembangan sistem informasi kesehatan, baik itu melalui aplikasi mobil, sistem pendaftaran pasien, atau sistem informasi berbasis WebGIS. Dari perbedaan dari jurnal yang pertama yaitu pada fokus penelitian dalam pengembangan sistem informasi kesehatan. Jurnal pertama membahas WebGIS untuk pemetaan bersebaran penyakit. Jurnal kedua fokus pada sistem pendaftaran pasien di rumah sakit. Jurnal ketiga pada pengembangan sistem rekam medis untuk efisiensi data. Jurnal keempat pada pengembangan aplikasi ePosyandu untuk pelayanan kesehatan di desa. Dan jurnal kelima pada mengembangkan sistem informasi pasien berbasis mobile di RSUD. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu kontribusi jurnal terhadap bidang waterfall. Di jurnal pertama, jadi dalam jurnal ini membahas penerapan metode SDLC Waterfall dalam pengembangan sistem informasi kesehatan berbasis WebGIS untuk memetakan persebaran penyakit di Kota Manado. Sistem ini meningkatkan aksesibilitas informasi kesehatan melalui peta interaktif, mendukung kebijakan kesehatan, dan memfasilitasi kolaborasi antar instansi. Kemudian kontribusi pada jurnal kedua yaitu pengembangan aplikasi pendaftaran pasien di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus menggunakan pendekatan waterfall yang memastikan bahwa setiap fase pengembangan dilakukan secara sistematis dan terdapat dengan flowchart untuk memudahkan pemahaman pasien tentang alur pendaftaran. Berikutnya kontribusi terhadap jurnal yang ketiga, yang itu memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara terstruktur, mulai dari analisis kebutuhan dan pemeliharaan yang membantu memastikan bahwa setiap tahap diperhatikan secara detail. Kemudian untuk kontribusi jurnal keempat, menunjukkan bagaimana metode SDLC Waterfall dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi ePosyandu secara terstruktur, mulai dari tahap kebutuhan hingga pemeliharaan. Kemudian untuk kontribusi jurnal yang kelima, memberikan model pengembangan yang jelas dan terstruktur untuk aplikasi kesehatan berbasis mobile. Selanjutnya yaitu tantangan sistem informasi SDLC metode waterfall akan dibacakan oleh Tri. Adapun tantangan sistem informasi SDLC metode waterfall yang pertama yaitu fleksibilitas yang rendah, di mana kesulitan dalam melakukan perubahan di tengah proses pengembangan. Jika ada perubahan kebutuhan atau masalah yang muncul, tim harus kembali ke tahap sebelumnya sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan dan biaya tambahan. Yang kedua, keterbatasan dalam pengujian, yaitu metode waterfall seringkali tidak mencakup pengujian yang mendalam terhadap aspek keamanan dan performa sistem, sehingga masalah beban tinggi atau ancaman tersembunyi mungkin baru terdeteksi setelah implementasi. Yang ketiga, keterlibatan pengguna yang minim, di mana pengguna biasanya hanya dilibatkan pada tahap awal untuk analisis kebutuhan dan pada tahap akhir untuk pengujian. Kesimpulan dari tugas kami yaitu SDLC Waterfall adalah metode yang efektif untuk pengembangan sistem informasi kesehatan karena memiliki tahapan yang terstruktur serta cocok untuk kebutuhan yang jelas dan stabil. Meski menghadapi tantangan seperti fleksibilitas rendah, resistensi pengguna, dan kebutuhan infrastruktur, metode Waterfall berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pelayanan dan pengelolaan data kesehatan. Oke, yang terakhir ada rekomendasi. Jadi rekomendasi ini yaitu yang pertama harus adanya pengembangan sistem terintegrasi dengan menggabungkan fitur pemetaan penyakit atau WebGIS dan pendaftaran pasien yang akan memberikan informasi komprehensif, meningkatkan responsivitas, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya yang kedua ada fokus pada pengalaman penggunaan atau user experience dalam desain antarmuka sistem untuk meningkatkan adopsi sistem oleh petugas kesehatan. Yang ketiga, disarankan untuk menerapkan proses validasi data yang ketat
dalam sistem informasi untuk mengurangi kesalahan pencatatan rekaman medis. Yang terakhir ada membangun kolaborasi antar tenaga medis, pengembang perangkat lunak, dan pemerintah untuk memastikan bahwa semua perspektif dan kebutuhan pengguna diperhatikan. Oke, mungkin itu saja dari presentasi kami pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.